وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Kaum muslimun pertama kali mereka diperintahkan, diwajibkan untuk puasa Asyura, sebagaimana yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan. Dulu di awal-awal Islam, puasa itu diwajibkan 1 tahun cuma sekali, yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma. Lalu dengan berjalan waktu melalui fase, Allah Subhanahu wa taala hapus hukum puasa Asyura yang wajib tadi, berubah menjadi sunnah. Lalu Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan. Tsumma faradallahu syahra Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan. Fasara siyama yaumi Asyura mustahabban. Sehingga puasa di hari Asyura tersebut hukumnya berubah menjadi sunnah. Yang tadi hukum puasa Asyura adalah wajib, berubah menjadi sunnah. Wa inda an furida syahru Ramadan kana an-nas mukhayyarin bainas siyami wal it'am. Namun tatkala puasa Ramadan itu diwajibkan, umat manusia pun pada waktu itu dikasih pilihan antara puasa dan it'am. Barang siapa yang ingin puasa, silakan puasa. Namun bagi yang tidak ingin berpuasa, maka mereka punya kewajiban untuk it'am, bayar fidyah. Nah, kalau sekarang kan bagi yang kuat mampu berpuasa tidak boleh bayar fidyah, tapi dia harus berpuasa. Namun dulu di awal-awal Islam, siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa. Puasa hukumnya wajib. Namun siapa yang ingin bayar fidyah, tidak berpuasa, silakan bayar fidyah. Itu pengganti dari puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi orang-orang yang yutiquna, mampu untuk berpuasa, namun dia tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah Azza wa Jalla, maka dia bayar fidyah. Apa bentuk fidyahnya? Ta'amu miskin, dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayatnya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian berpuasa itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut dalam Al-Baqarah 184. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa secara total. Tidak ada istilah fidyah-fidyahan lagi. Yaitu dengan firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa di antara kalian yang melihat, berjumpa, menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Sehingga puasa hukumnya wajib secara total. Dia orangnya sehat, muslim, baligh, mampu untuk berpuasa, maka puasa hukumnya wajib. Dalil argumentasi akan hal tersebut adalah hadis Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu fi sahihain, yang disebutkan dalam Bukhari Muslim tatkala turun ayat ini, yaitu ayat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tatkala turun ayat ini, kata Salamah ibnu Aqwa, kana man arada yuftira yaftadi. Dulu siapa yang ingin tidak berpuasa maka dia bayar fidyah. Hatta nazalatil ayatul lati ba'daha.
sampai turun ayat yang setelahnya. Apa itu? Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, nampak hilal Ramadan, maka dia berpuasa. Fanasakhotha. Lalu ayat tersebut menghapus ayat Al-Baqarah 1884. Disebutkan pada riwayat Muslim, kata Salamah Ibnu Aqwa, dulu kami di bulan Ramadan di zaman Nabi SAW, siapa yang ingin puasa maka dia puasa, siapa yang tidak ingin berpuasa maka dia tidak berpuasa. Namun maka dia bayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin, sampai turunlah ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jelas sekali ayat ikhwayatul ilm, hadis dari Salamah Ibnu Aqwa yang menyebutkan bahwasannya puasa Ramadan dulu hukumnya tidak sebagaimana yang sekarang ini. Hukumnya memang wajib, namun tata caranya ada perbedaan dari sisi kaifiyah, yaitu siapa yang ingin puasa dia puasa, siapa yang tidak ingin puasa maka dia wajib bayar fidyah saja. Namun dulu di awal-awal Islam, bagi orang yang berpuasa haram bagi dia makan, minum, jima dimulai dari sejak dia tidur atau setelah sholat isya yang terakhir. Dulu di awal-awal Islam, kalau ada orang yang sudah tidur di malam hari, maka dimulai dari dia tidur itu tidak boleh makan lagi sampai esok hari. Misalnya kalau dia tidur jam 6:30, dari 6:30 tidak boleh makan lagi. Maka apapun yang dia dapati, salah satu dari dua perkara tadi, isaul akhirah atau ketiduran, maka terjadi pengharaman, tidak boleh makan dan minum dan jima tadi. Kemudian dihapus hukumnya secara hukum Islam, lalu dibolehkan makan dan minum serta hubungan suami istri sampai terbit fajar, baik dia tidur ataupun tidak. Itu secara hukum Islam.